Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, dan segenap Bapak Ibu yang menyaksikan acara ibadah Gereja Kemah Injil Filipi Cengkareng pada hari ini. Kami persilakan untuk setiap kita mempersiapkan anggur dan roti untuk kita melaksanakan ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian dari Kemenangan Iman nomor 56. Yesus berbangkitlah. Di dalam kubur gelap Tuhanku Yesus dibaringkan senyap Tuhan Yesus. Muhalis berbangkitlah, kuasa iblis hilanglah segera, maut dan kubur tak kuasa atasnya, musuh manusia dialahkannya. Namanya pujilah, Tuhan Yesus hiduplah. Penjaga semuanya hilang kuasanya, oleh tak terhalang bangkitnya. Muhalis berbangkitlah, kuasa iblis hilanglah segera, maut dan kubur tak berkuasa atasnya, musuh manusia dialahkannya. Namanya pujilah, Tuhan Yesus hiduplah. Kubur terbukalah, Yesus bangkitlah, kuasanya maut lenyap, tak bersengat. Muhalis berbangkitlah, kuasa iblis hilanglah segera, maut dan kubur tak berkuasa atasnya, musuh manusia dialahkannya. Namanya pujilah, Tuhan Yesus hiduplah. Namanya pujilah, Tuhan Yesus hiduplah. Dengarlah firman Tuhan yang akan menuntun ibadah kita pada pagi hari ini, diambil dari Matius 15 ayat yang ke-30 sampai ke-31. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Yang diberkati adalah mereka yang mendengar firman Tuhan serta memelihara itu di dalam kehidupannya. Marilah kita mempersiapkan hati kita di dalam doa teduh kita. Doa teduh dimulai.
Ibadah Minggu pagi hari ini dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita tetap mengagungkan Tuhan kita. Kita akan memuji Dia dari kemenangan iman nomor 168. Ku suka masyurkan cerita Tuhan Yesus. Kita menyanyikan 2 ayat saja, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Dan pada ayat yang ketiga, saya persilakan untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk berdiri bersama-sama mengagungkan pujian ini. Cerita tentang Tuhan Yesus. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima dan jiwaku gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau teringat kau tinggal dalam gelap, sekarang kau datang dengan cerita yang sedang. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan anugerah penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami.
Tuhan, sebelum kami mengangkat segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, mari Engkau mengampuni kami Tuhan. Engkau menyuci kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak mengangkat segala pergumulan hidup kami kepadamu. Dan pergumulan itu boleh sampai kepada Tuhan, karena Tuhan telah melayakkan kami melalui pengudusan dan penyucian yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah Engkau yang akan memulihkan bangsa ini, baik dalam situasi pandemi COVID-19, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang akan turut bekerja bagi bangsa ini melalui pemerintah yang Tuhan pilih untuk memerintah di bangsa ini. Tuhan akan mengerjakan hikmat kepada pemerintah-pemerintah kami. Tuhan akan memberikan mereka kebijakan dan kebijakan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah semuanya ditujukan untuk memulihkan bangsa ini karena Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap menjadi satu kesaksian bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar dan yang hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan, untuk perekonomian bangsa kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya segala sesuatunya boleh berjalan dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja Tuhan yang ada dalam bangsa ini. Mungkin di antara kami banyak yang sakit. Kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus tolong mereka. Tuhan juga akan menyertai mereka supaya mereka boleh memimpin dengan anugerah Tuhan. Mereka boleh menyatakan kasih dan kebesaran Tuhan, kebenaran Tuhan yang akan mereka sampaikan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami rindu jamahan Tuhan boleh terjadi bagi hidup mereka sehingga mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi setiap jemaat Tuhan yang kami layani Tuhan. Tuhan Yesus tolong mereka yang bekerja, Tuhan akan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Baik itu bekerja di dalam negeri maupun di luar kota atau di luar negeri. Tuhan akan menyertai mereka dan memberkati mereka. Dan juga jemaat Tuhan yang berulang tahun, bahwa Tuhan memberkati mereka dengan bertambahnya satu usia bagi mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat hari ini Tuhan sedang sakit. Tuhan Yesus tolong jamah tubuh mereka Tuhan, secara khusus Pak Tri Tuhan yang sekarang ada di dalam rumah sakit. Tuhan Yesus tolong dia Tuhan. Kami tidak memiliki kuasa apa-apa, tapi kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu menyembuhkan, Tuhan yang akan menjamah bagian tubuhnya yang sakit, dan Tuhan yang akan memberikan kesehatan, kekuatan kepada Pak Tri yang sedang berbaring di rumah sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk Mama Joshua, Tuhan tolong Tuhan jamah bagian tubuhnya yang sakit Tuhan. Tuhan akan memberikan dia ketenangan hati, keyakinan bahwa Tuhan akan menyembuhkannya, bahwa Tuhan sedang bekerja pada saat hari ini. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk peribadatan kami di bulan ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan tetap menyertai, supaya Tuhan tetap memberkati kami melalui ibadah yang kami lakukan pada saat hari ini. Dan kami juga menyerahkan seluruh peribadatan kami pada hari Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong kami supaya kami dapat melakukan peribadatan kami untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan, dan kebesaran Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sudah mengangkat segala pergumulan hidup kami kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengangkat doa-doa kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahu hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan, itu adalah kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan pasti sanggup sebagai pujian penyembahan kita kepada Tuhan untuk menghantar doa kita di dalam menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan sekali lagi dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu dalam melewati setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu.
Kami persilakan untuk hambanya Bapak Pendeta Masri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah ungkapan hati dan iman kami kepadamu. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong dan menopang kami. Dan Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Buka mata rohani kami. Pakai hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita masih bertemu lagi di awal bulan Juli ini. Dan pada hari ini melalui pembacaan firman Tuhan dari Matius 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat, yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan mentahirkan seorang yang sakit kusta. Dan saya membuat tema bagi kita pada hari ini adalah jadilah engkau tahir. Jadilah engkau tahir. Apa yang kita pahami tentang tahir? Kamus Besar Bahasa Indonesia akan menolong kita yang mengatakan tahir artinya bersih, suci, dan murni. Dalam perikop ini dijelaskan ada orang yang sakit kusta. Dan kalau kita perhatikan dalam Alkitab, kusta bukan dilihat semata-mata sebagai sebuah persoalan medis, melainkan sebuah persoalan teologis, di mana kusta sering diberi sebagai hukuman terhadap orang berdosa yang melawan perintah Tuhan. Contoh kasus kita perhatikan tentang Miriam. Ia dihukum oleh Tuhan dengan penyakit kusta karena mengatai dan iri hati terhadap Musa. Dalam Bilangan ayat yang ke-12 kita bisa perhatikan di sana. Gehasi, bujang dari Elisa, yang dihukum dengan penyakit kusta karena meminta pemberian dari Naaman yang sebelumnya sudah ditolak oleh Elisa. Penyakit kusta yang ada pada Naaman dipindahkan Tuhan kepada Gehasi dan kepada anak cucu untuk selama-lamanya. Dijelaskan bahwa seluruh badan Gehasi terkena kusta. Seluruh badannya menjadi putih seperti salju. Dan juga kita dapat melihat kisah tentang Raja Uzia. Tuhan menimpakan tula kepada Raja Uzia karena setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati dan ia berubah setia kepada Allah. Raja Hizkia menderita kusta di dahinya sampai kepada hari kematiannya. Jadi peristiwa-peristiwa ini membuat orang Yahudi berkesimpulan bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit yang daripada Tuhan. Dan di kalangan orang Ibrani penyakit ini dianggap najis dan berbahaya karena dapat menular. Sehingga oleh karenanya orang yang menderita sakit kusta harus diasingkan dari masyarakat. Dan juga penyakit kusta dapat menjangkit bagian manapun dari tubuh manusia. Dan apabila kita melihat saat ini Indonesia bahkan dunia sedang digemparkan dan digoncangkan oleh mewabahnya virus corona, yang sampai saat ini belum ada obatnya. Sehingga orang yang terpapar COVID-19 bukan hanya sakit secara fisik, tetapi mentalnya juga harus diasingkan dari masyarakat. Puji Tuhan, dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4, suatu berita sukacita bahwa orang yang menderita penyakit kusta yang belum ditemukan obatnya saat itu ditahirkan oleh Tuhan. Kita juga yakin bahwa virus corona yang belum ditemukan obatnya sampai saat ini, orang yang terpapar pasti disembuhkan oleh Tuhan.
Ada amin? Ya puji Tuhan. Menjadi perenungan kita adalah apa yang dilakukan oleh orang kusta itu dalam menanggapi atau menggapai kesembuhannya. Dan apa yang perlu kita teladani dari orang kusta itu? Yang pertama yang harus kita teladani dari orang kusta ini adalah percaya kepada Yesus. Pada ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, di awal saya sudah menjelaskan bahwa pada zaman itu kusta adalah penyakit yang mengerikan karena tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit kusta. Juga tidak ada dokter atau tabib yang dapat menyembuhkan bila seseorang terjangkit dengan penyakit kusta. Selain menderita secara fisik, orang tersebut juga harus menderita secara batiniah. Karena orang kusta tidak diperkenankan berada dalam kemah yang sama dengan orang-orang lain. Orang kusta yang dijelaskan dalam Injil Matius pasal 8 ini, ia tidak pernah putus asa dalam menjalani kehidupannya. Pada suatu peristiwa ia berjumpa dengan Yesus dan perjumpaannya dengan Yesus dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sehingga akhirnya orang kusta ini mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Apa yang menjadi penentu kesembuhan atas orang kusta ini? Kalau kita perhatikan faktor yang utama dan terutama penentu kesembuhan dari orang kusta ini adalah karena orang kusta ini memiliki sikap percaya kepada Yesus. Percaya penuh, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Ketika orang kusta itu bertemu dengan Yesus, ia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Melalui perkataan orang kusta ini kita perhatikan bahwa orang kusta ini percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakitnya dan mentahirkan dia dari kustanya. Pastilah orang kusta ini menyadari bahwa pada saat itu tidak ada satupun tabib yang dapat mengobati penyakitnya. Tidak ada satu obat pun yang bisa menyembuhkan kustanya. Namun kepercayaan sungguh kepada Yesus yang sangat luar biasa, maka ia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada kata di sini, dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini tidak berkata, semoga Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini juga tidak berkata, mudah-mudahan Tuhan dapat mentahirkan aku. Karena orang kusta ini yakin dan percaya kepada Yesus. Yesus berbelas kasihan kepadanya dan segera berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Apa yang terjadi saudara yang dikasih oleh Tuhan pada ayat yang ketiga? Seketika itu juga tahirlah orang kusta itu dari penyakitnya. Percaya kepada Yesus sebagai jaminan untuk terwujudnya mujizat kesembuhan ilahi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara saat ini terpapar COVID-19. Percaya sungguh kepada Yesus, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan saudara. Itu adalah satu keyakinan, iman percaya. Mujizat Allah pasti nyata bagi setiap orang yang berserah kepadanya. Apa yang dilakukan oleh orang kusta yang berikut pada ayat yang kedua? Ia sujud menyembah kepada Yesus. Yaitu pada ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku.
Kata yang saya garis bawahi di sini adalah kata sujud dan kata menyembah. Sujud adalah posisi berlutut dengan dahi merapat ke lantai, sebagai tanda hormat kepada Tuhan yang berarti setia kepadanya. Menyembah artinya berlutut untuk memberi hormat dan menyembah Tuhan. Kemudian menggunakan kata berlutut yang berarti melipat lutut sebagai tumpuan berdiri untuk memuji Allah. Sujud menyembah berarti kata menundukkan hati, menundukkan jiwa serta raga kita menyembah Tuhan. Penyembahan adalah ungkapan penghormatan atas kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, dan kekudusan Tuhan. Kita perlu menghormati hadirat Tuhan dengan jalan menyembah Dia. Bukan lewat kata-kata saja, tetapi juga melalui sikap tubuh kita dengan kita sujud, tersungkur, berlutut sebagai tanda kerendahan hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menunjukkan ketidaklayakan kita di hadapannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sakit kusta ini ketika berjumpa dengan Yesus, orang kusta ini sujud dan menyembah kepada Tuhan. Sujud menyembah artinya memberikan penghormatan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan. Dan orang kusta ini sadar bahwa Yesus adalah Maha Kuasa. Saat melihat orang kusta itu sujud menyembah, memohon belas kasihan daripada Tuhan, Yesus mau memulihkan atau mentahirkan orang sakit kusta itu. Saudara, sujud dan sembahlah Tuhan kita, maka Yesus akan menyatakan mujizatnya kepada saya dan kepada saudara saat ini. Dan apa yang perlu kita teladani dari orang yang sakit kusta ini yang terakhir adalah pada ayat yang keempat dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yang dilakukan oleh orang kusta ini adalah dia taat kepada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mendidik, mengajar, dan mengingatkan agar orang yang sembuh dari kusta itu untuk bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus mendidik, mengajar, dan mengingatkan untuk mensyukuri dengan pergi dan menunjukkan kepada imam-imam dan mempersembahkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas ketahiran dan kesembuhan yang ia miliki, yang ia rasakan dalam hidupnya. Sikap orang kusta ini sebagai penentu terlepasnya ia dari sakit kusta yang membelenggunya selama ini. Sikapnya kepada Yesus tidak perlu kita ragukan. Ia percaya bahwa Yesus adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Kepatuhan orang kusta ini kepada perintah Allah perlu kita teladani. Yesus memerintahkan agar orang kusta ini diam dan tidak menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus kepadanya. Sikap Yesus memerintahkan diam adalah pola yang dipakai oleh Yesus sebagai maksud tertentu. Yesus tidak mau bila orang Israel mengetahuinya lalu mengangkat ia sebagai Mesias, atau pelepas bagi mereka yang sedang tertindas secara politis pada saat itu. Yesus mengetahui secara pasti perihal kekeliruan dari orang-orang Israel tentang konsep Mesias sebagai pelepas dari penjajahan dengan menggunakan senjata. Sementara Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dengan kasih. Orang Israel ingin kemerdekaan secara jasmani, bukan secara rohani.
Yesus sama sekali tidak melarang orang kusta itu ke bait Allah untuk memperlihatkan dirinya kepada imam dan memberi persembahan, karena hal itu adalah bagian dari aturan dalam tradisi Yudaisme bila mana orang kusta beroleh kesembuhan. Orang kusta itu patuh atas apa yang diperintahkan Yesus untuk datang ke bait Allah, sambil untuk mencuci nama baiknya atau statusnya yang bukan lagi sebagai orang najis. Kepatuhannya kepada Yesus bukti kelayakannya beroleh pemulihan. Puji nama Tuhan. Jadi tidak ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Asalkan kita percaya sungguh kepada Yesus, sujud hanya menyembah kepada Yesus, dan taat kepada perintahnya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Satu keyakinan kami adalah tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Jikalau kami percaya sungguh kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan dan taat akan perintah-Mu, maka mujizat Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kami. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang saat ini mendengar firman Tuhan ini. Mereka terpapar COVID-19. Mereka sedang dalam isolasi mandiri ataupun di rumah sakit dimanapun mereka berada. Oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, Engkau jamah bagian tubuh yang sakit. Mereka pasti disembuhkan oleh Tuhan. Kami bersyukur atas pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebagaimana dalam peraturan Gereja Kemah Injil Indonesia, bahwa yang bisa mengikuti perjamuan kudus ini adalah mereka yang sudah menerima baptisan secara waktu mereka dewasa ataupun sidi dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Jikalau ada dari anggota gereja lain yang mau mengikuti perjamuan kudus bersama-sama dengan kami, juga saudara bisa mengikutinya kalau saudara sudah mempersiapkan diri. Dan juga saudara bisa mempersiapkan roti dan juga air ataupun anggur supaya kita bisa bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Supaya perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk bagi kita, kita mohon ampun atas segala dosa yang kita perbuat, mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan ini tidak menjadi kutuk, tapi doa dan harapan kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak berpengharapan Tuhan beri pengharapan. Mari kita berdoa mohon ampun daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ampuni kami, layakkan kami, sehingga saat kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami yakin dan percaya bahwa lawatan dan mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kamu memakan roti
dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 164 yang berkata, dekat salibmu. Yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari kita mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan karena dosa-dosa kami. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah sebagai peringatan kematian Kristus bagi saudara. Mari kita dengan iman dan rasa syukur menerima roti ini. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan di sebelah tangan kanan kita, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah karena dosa-dosa kita. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan darah Tuhan Yesus Kristus dicurahkan bagi saudara. Mari dengan iman dan rasa syukur kita menerima cawan ini dan minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ada waktu bersama-sama mengingat kembali tentang pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan melakukan perkara ajaib luar biasa dalam kehidupan kami. Secara khusus mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami saat ini yang sedang membutuhkan lawatan dan pemulihan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan. Persembahan saudara bisa kirim ke rekening Bendahara Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng Jakarta atas nama Yesi di BCA 7570192854. Dengarkan firman Tuhan dari Maliaki 3 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 204 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Nama baru dalam surga. Pada hari lalu hidupku ada dalam jalan berdosa, tapi Yesus datang padaku
dan membawa sentosa. Ada nama baru dalam surga, namaku, ya namaku. Malak nyanyi di hadapan Allah bahwa ku telah tobat. Ada nama baru dalam surga, namaku, ya namaku. Tuhan memberi ampun oleh darah Yesusku, diselamatkan. Ayat yang ketiga, jemaat berdiri. Pada hari ini datanglah, minta ampun kepada Yesus. Hari ini juga sampailah namamu dalam surga. Ada nama baru dalam surga, namaku, ya namaku. Malak nyanyi di hadapan Allah bahwa ku telah tobat. Ada nama baru dalam surga, namaku, ya namaku. Tuhan memberi ampun oleh darah Yesus, diselamatkan. Doa berkat, saya pimpin kita dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Perbuatan-Mu begitu nyata dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir berjalan dalam pertolongan Tuhan. Melalui puji-pujian yang kami sudah naikkan, doa syafaat yang kami sudah naikkan pada hari ini. Demikian juga persembahan yang sudah kami berikan dan juga firman yang kami renungkan pada hari ini menguatkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa mujizat Tuhan pasti nyata bagi setiap orang yang berharap dan berserah kepadamu. Terpujilah Tuhan Allahku yang ajaib dan luar biasa. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.